Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan produk yang sudah dibuat menggunakan framework Flutter. Nah, maksudnya produk itu yaitu aplikasi yang sudah dibuat menggunakan Flutter. Yang pertama ada UWK Trainer Kit Mobile Application. Nah, jadi aplikasi ini itu terdiri dari 6 aplikasi lainnya yang memiliki fitur utama untuk mengontrol atau memantau perangkat IWK Trainer Kit, di mana perangkat IWK Trainer Kit ini merupakan sebuah perangkat IoT yang dibuat dengan tujuan pembelajaran. 6 aplikasi tersebut diantaranya ada IWK Smart Watering, IWK Smart Saga, IWK Home Automation, IWK Robotic Flex Sensor, IWK Environmental Sensor, dan juga IWK Center of Gravity. Nah, yang pertama ada IWK Smart Watering. Nah, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau keadaan kelembapan tanah. Aplikasi ini harus disambungkan dengan perangkat IoT yang terpasang sensor kapasitif soil moisture dan node MCU yang terhubung dengan pompa air. Lalu yang kedua ada IWK Smart Card Saga. Nah, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat data yang tersimpan dalam sebuah RFID card. Aplikasi ini harus disambungkan dengan perangkat IoT tentang RFID reader, sehingga walaupun handphonenya belum memiliki fitur NFC, handphone tersebut tetap dapat membaca data dari RFID card tersebut. Lalu selanjutnya ada IWK Home Automation. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik dan memantau jumlah daya serta kuat arus listrik tersebut. Aplikasi ini harus disambungkan terlebih dahulu ke perangkat IoT yang sudah terpasang microcontroller dan juga sensor PZTF. Lalu yang selanjutnya ada IWK Robotic Flex Sensor. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau atau membaca gerakan. Aplikasi ini harus disambungkan dengan perangkat IoT yang terpasang sensor flex sehingga dapat mendeteksi gerakan melalui lengkungan yang dihasilkan. Lalu ada IWK Environmental Sensor. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan udara di sekitar perangkat. Aplikasi ini harus disambungkan dengan perangkat IoT yang terpasang dengan modul DHT11 sehingga dapat mengetahui suhu dan juga kelembapan udara di sekitar perangkat tersebut. Lalu yang terakhir ada IWK Center of Gravity. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat berat suatu barang yang diletakkan pada perangkat. Aplikasi ini harus terhubung dengan perangkat IoT yang terpasang komponen HX7711. Komponen ini merupakan sebuah modul timbangan yang mana dia mengkonversi tekanan yang didapat ke dalam bentuk digital gitu sehingga dapat diketahui berat dari barang tersebut. Nah, untuk keenam aplikasi IWK ini itu merupakan satu kesatuan gitu. Jadi 6 aplikasi ini itu nanti ada perangkat IoT-nya gitu. Nah, perangkat IoT-nya itu nanti dihubungkan ke aplikasi ini gitu dan mana tujuannya itu memang untuk pembelajaran gitu. Namun jika memang ingin diimplementasikan menjadi skala yang lebih besar gitu. Misalkan contohnya untuk aplikasi home automation gitu. Nah, ini mau diimplementasikan ke dalam bentuk nyata gitu atau benar-benar di rumah gitu. Nah, bisa saja gitu. Nah, tapi biasanya itu kita dari aplikasi dan juga perangkat IoT IWK ini gitu. Selain aplikasi-aplikasi IWK ini, ada juga aplikasi lainnya, yaitu yang pertama ada Daily Report. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang memiliki fitur utama untuk melakukan report harian, sehingga data report harian yang dibuat pun itu jadi apa ya? Jadi aplikasi ini itu kan untuk melakukan report harian. Nah, si report harian ini itu datanya tidak dapat dimanipulasi gitu. Jadi saat user gitu ya hendak mengambil reportnya, dia tidak bisa membuka galeri gitu. Jadi harus langsung dari foto selfie yang diambil gitu. Nah, selain itu aplikasi ini pun dapat mendeteksi lokasi saat pengambilan report gitu dan juga reportnya tersebut nanti dapat direkap gitu melalui website daily reportnya gitu. Nah, jadi aplikasi ini tuh fitur utamanya untuk melakukan report gitu. Selanjutnya ada aplikasi jurnal Shigerguri. Nah, aplikasi ini itu hampir sama fitur utamanya untuk seperti yang daily report,
hanya saja kegunaannya berbeda gitu. Di mana jurnal Sigerbori ini merupakan aplikasi yang dibuat dengan kerjasama dengan sebuah perusahaan tekstil yang berada di Lampung gitu. Nah, ini itu aplikasinya itu diminta dibuatkan untuk memudahkan proses jurnal atau misalkan pembuatan jurnal harian gitu, seperti report untuk pegawainya yang misalkan di divisi yang berbeda-beda tersebut gitu di dalam perusahaan tersebut. Nah, selain itu ada juga aplikasi kantin online gitu. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbentuk marketplace, namun ruang lingkupnya terbatas hanya pada satu tempat saja dan tidak secara luas seperti e-commerce pada umumnya gitu. Jadi nggak seperti Shopee atau Tokped gitu ya. Nah, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan transaksi jual beli pada sebuah kantin di lingkungan perusahaan, sekolah, atau tempat lainnya, di mana kantin tersebut hanya berada dalam satu lingkungan gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan yang kayak Shopee atau Tokped itu dia luas gitu satu Indonesia gitu. Misalkan merchantnya ada di Bandung, kita bisa pesan di Jakarta gitu. Nah, tapi untuk yang kantin online ini tidak gitu. Misalkan ada perusahaan yang mau menggunakan aplikasi ini gitu. Misalkan perusahaan tersebut menggunakan aplikasinya hanya di lingkup perusahaannya saja gitu. Misalkan di perusahaan itu ada kantin. Nah, nanti usernya dia melakukan scan gitu terhadap kantin tersebut gitu. Nah, setelah itu maka nanti akan muncul produk yang tersedia di kantin tersebut gitu. Nah, selain aplikasinya juga sebenarnya ini ada websitenya juga. Nah, websitenya ini untuk si kantinnya gitu. Jadi untuk penjualnya. Nah, sedangkan user pembelinya dia menggunakan aplikasi kantin online ini gitu. Nah, mungkin tadi ya sudah ada 3 jenis aplikasi. Yang pertama ada IWK Trainer Kit Application, lalu ada aplikasi yang memiliki fitur utama untuk report harian, dan juga ada aplikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli gitu. Nah, sebenarnya masih ada lagi beberapa aplikasi gitu yang sudah dibuat menggunakan Flutter, namun sebenarnya secara basic itu semua fiturnya sama gitu. Hanya saja di sini dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang lebih scalable gitu. Atau misalkan contohnya seperti yang tadi saya gambarkan yang home automation mau dibuat menjadi real gitu. Nah, itu sudah ada juga. Nah, mungkin untuk pengenalan produk yang sudah dibuat menggunakan Flutter itu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.